Halo semuanya. Di video ini gue mau sharing pengalaman pribadi gue selama menjalani proses pendaftaran Ausbildung di Jerman dari Indonesia secara mandiri tanpa agen. Gue di sini nggak bakal sharing apa itu Ausbildung atau Ausbildung itu ada bidang apa aja segala macem karena ya teman-teman pasti udah pada tahu atau bisa cek sendiri, googling sendiri, bisa cari-cari info sendiri karena udah banyak di internet dan juga udah banyak juga sih teman-teman yang udah sharing uh, di YouTube. Tapi kalau ini gue lebih ke pengalaman pribadi, apa aja yang gue lakuin, apa aja yang gue persiapkan dari awal sampai akhir, dari Indonesia sampai akhirnya sekarang gue ada di Jerman. Jadi gue akan ngejelasinnya pakai timeline ya, pakai timeline. Jadi dari awal gue kursus bahasa Jerman, gue mulai kursus bahasa Jerman itu di Goethe Institut Jakarta bulan Oktober 2019 sampai bulan April 2020. Jadi gue kursus A1 sampai B1 super intensif dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang. Tapi salah satu pengalaman yang gak enak itu ketika akhirnya pembatasan sosial diberlakukan di Jakarta. Jadi gue waktu itu mulai kursus B1 itu awal bulan Maret 2020. Tapi di pertengahan bulan Maret itu kan akhirnya tutup tuh ya semua sekolah-sekolah, termasuk juga tempat kursus kayak Gute. Jadi mulai pertengahan Maret itu gue kursusnya online sampai bulan April 2020. Terus abis itu udah tuh kan Gute tutup. Gue rencananya sebenarnya untuk ikut ujian itu bulan Mei gitu. Gue kayak udah berharap banget bulan Mei udah buka lagi gitu kan, udah kondisi udah jauh lebih baik gitu setelah 2 bulan. Tapi ternyata tutup nggak buka-buka, akhirnya kayak udah pasrah. Tapi selama gue menunggu itu, gue mempersiapkan dokumen juga pastinya, kayak gue translate ijazah. Gue itu pakai ijazah S1, gue translate ijazah ke bahasa Jerman. Terus apalagi ya, ya selama gue tutup gue kayak sebenarnya lebih ke belajar sendiri sih, kayak berusaha untuk belajar B2 sendiri, walaupun sebenarnya nggak intensif juga, nggak efektif karena gue tipe yang nggak bisa belajar sendiri sebenarnya. Sampai akhirnya Gute buka untuk ujian, untuk publik itu gue inget banget bulan Februari 2021, setelah berarti hampir setahun, setelah kurang lebih 11 bulan tutup, akhirnya buka untuk ujian untuk umum. Gue inget banget di bulan Februari itu gue tuh buka ujian itu untuk 5 periode dan gue daftar untuk periode yang pertama. Jadi kayak gue harus dapet yang pertama inilah gitu. Kayak gue udah ngejar banget, kayak gue udah target banget 2021 gue harus berangkat. Jadi gue tekatin untuk, sebenarnya dibilang nekat, tapi kalau gue nunda-nunda ntar malah jadi makin molor waktunya gitu. Akhirnya gue alhamdulillah dapat slot pertama di 16 Februari 2021 gue ujian. Terus di akhir Februari itu langsung keluar hasil ujiannya dan alhamdulillah lulus. Nah, sebenarnya setelah ujian Gute itu gue langsung persiapkan kayak Lebenslauf atau kurikulum vitae, CV, terus juga motivation schreiben atau surat motivasi. Terus nah, ketika gue udah ujian itu, sambil nunggu hasil ujian itu juga gue mulai hunting termin. Gue mulai yang namanya hunting termin, karena hunting termin ini gue waktu itu periodenya masih rebutan ya secara online, belum kayak sekarang yang katanya waiting list gitu ya, dan bisa nunggu sampai 4 bulan, apa nunggu dikabarin dari kedutaan. Akhir bulan Februari akhirnya gue dapet sertifikat gutenya, sertifikat B1. Terus ini gue jujur ya, gue dari bulan Februari akhir itu, dari sejak gue nunggu hasil ujian sampai mendekati termin sih, gue apply itu kurang lebih ke 800 perusahaan. 800 perusahaan itu gue apply, ada yang dari website, ada yang lewat email segala macam, ada yang mereka punya website sendiri untuk apply, itu juga gue apply di situ.
Nah, untuk website sendiri ada beberapa. Gue bisa rekomen kayak pertama ada website job bursenya Bundesagentur für Arbeit, ada job bursenya IHK, di website IHK maksudnya. Terus ada Azubio, ada Ausbildung.d, ada Azubi Plus, Aubi Plus, ada Minestadt, banyak banget lah pokoknya. Karena gue fokusnya pengen di gastronomi perhotelan, jadi gue bisa rekomendasi satu website yang gue dapat banyak offer di sini dan memang so far gue paling nyaman di sini, paling cocok di sini itu website hotelcareer.d. Ini khusus yang memang pengen Ausbildungnya sebagai koch atau hotel fach atau restoran fach. Pokoknya bidang perhotelan gue rekomen banget di hotelcareer.d. Udah, terus mulai awal Maret kan udah mulai banyak undangan interview. Terus akhir Maret itu gue dapet yang namanya termin visa. Jadi gue hunting termin itu kurang lebih sebulan. Dalam sebulan itu gue mengalami 2 kali gagal. Gue 2 kali gagal dapet termin, kalah cepet gitu loh. Jadi gue yang pertama baru ngisi nama, nggak taunya udah error. Terus yang kedua, gue udah tinggal submit, nggak taunya telat, kalah cepet sama yang lain. Dan yang ketiga itu gue inget banget gue dapet tanggal 31 Maret 2021 untuk tanggal 25 Mei 2021. Itu sumpah, itu jujur ketika gue dapet termin itu gue nangis. Gue lagi di rumah dan di depan nyokap, kayak seumur hidup gue baru pertama kali nangis di depan nyokap tuh itu ketika gue dapet termin visa. Lu bayangin, selama bulan Maret dan April itu kan gue kayak interview di beberapa perusahaan secara online pastinya. Waktu itu ada yang lewat Skype, ada yang lewat Microsoft Teams, terus ada juga yang bahkan lewat WhatsApp video call. Ada juga yang nggak di interview tapi dapat lolos. Itu gue bingung sih sebenarnya. Nah, akhirnya di bulan April itu gue dapat Vertrag, dapat Arbeitsvertrag. Nah, oh ya, penting juga buat teman-teman, kita dari Indonesia ini otomatis bakal susah banget untuk nyari Wohnung atau tempat tinggal. Makanya Betrip atau perusahaan yang bisa ngasih kita Unterkunft atau tempat tinggal itu tuh nilai plus banget. Sebisa mungkin emang kita nyari atau kita pilih perusahaan yang memang nyediain kita Unterkunft gitu, karena kalau kita dari Indonesia langsung itu memang cenderung susah gitu. Orang yang udah di Jerman aja tuh nyari tempat tinggal tuh susah gitu, apalagi kita yang dari Jakarta, dari Indonesia, nyari tempat tinggal di Jerman itu susah banget gitu pastinya. Jadi buat teman-teman semua sebisa mungkin cari perusahaan yang memang nyediain Unterkunft gitu. Atau kalau memang nggak disediain, coba nego apakah mereka bisa bantu untuk cari tempat tinggal, atau paling nggak kalau misalkan tempat tinggal nggak disediain itu otomatis harganya mahal gitu, maksudnya cenderung mahal. Karena biasanya kalau tempat tinggal disediain sama perusahaan itu biasanya kita dikasih harga yang terjangkau gitu, karena kita karyawan gitu kan, kita pegawai. Tapi kalau Wohnung sendiri itu biasanya kita harganya cenderung mahal gitu. Dan tapi buat teman-teman jangan kecewa juga, karena kalian bisa apply namanya BAB atau Berufsausbildungsbeihilfe, dan juga bisa apply yang namanya Wohngeld, jadi subsidi atau bantuan dari pemerintah Jerman untuk kita bayar tempat tinggal. Karena kadang kalau misalkan gitu ya, gaji kita kecil, terus tempat tinggal kita cenderung mahal, taruhlah setengah dari gaji kita, itu kita bisa apply namanya bantuan tadi itu BAB atau Wohngeld. Tapi kalau di sini kondisinya gue dapat tempat tinggal dari perusahaan dan harganya juga terjangkau, jadi gue nggak apply itu di sini. Terus ketika kita dapat kontrak kerja juga jangan lupa teman-teman untuk baca dengan seksama semua isi kontrak yang teman-teman terima, karena itu penting banget gitu. Semua yang ada di dalam kontrak pokoknya harus kalian harus mengerti itu, harus dibaca semuanya secara seksama, harus komplit. Jadi selama bulan April kemarin itu gue fokusnya adalah mempersiapkan dokumen untuk apply visa gitu. Yang pasti kontrak kerja, terus kontrak sewa tempat tinggal, terus juga pokoknya semua Lebenslauf, Motivationsschreiben, Gutut sertifikat, terus
pas foto, formulir, pokoknya semua selengkapnya ada di website kedutaan sih, teman-teman bisa cek di website kedutaan Jerman. Akhirnya bulan Mei itu gue inget tanggal 25 Mei gue datang ke kedutaan, gue bawa semua dokumen. Nah, di sini drama juga dimulai. Jadi kurang lebih 2 minggu setelah gue datang ke kedutaan untuk apply visa itu, visa gue ditolak. Jeng jeng. Visa gue ditolak, alasannya adalah karena waktu itu Bundesagentur für Arbeit atau istilahnya tuh dinas ketenaga kerjaan di Jerman itu minta perusahaan gue untuk ngirimin kontrak kerja gue ke mereka, tapi perusahaan gue nggak ngasih respon apapun, nggak ngasih feedback apapun. Akhirnya visa gue ditolak dan gue harus mengajukan banding. Wah, gue waktu itu agak gimana ya, karena kayak kita udah kayak semua dokumen udah lengkap gitu ya, kayak kita udah ngeluarin tenaga, ngeluarin biaya, terus tahu-tahu ditolak dan ditolak dengan alasan yang di luar dari kontrol kita tuh kayak tapi gue nggak mau menyalahkan siapa-siapa sih, maksudnya ya alhamdulillahnya ketika gue ditolak gue langsung kontak perusahaan gue dan gue minta dibantu gitu, maksudnya gue minta perusahaan gue untuk menghubungin si Bundesagentur für Arbeit ini gitu, dan alhamdulillah cepat respon dari perusahaan, terus perusahaan gue juga langsung ngirimin kontrak yang diminta itu. Kalau nggak salah 2-3 hari kemudian gue setelah ditolak, gue langsung ngajuin banding dengan formulir yang gue dapat dari kedutaan, termasuk bukti email kalau perusahaan gue ini udah ngirimin kontrak kerja gue ke Bundesagentur für Arbeit gitu, dan kedutaan ngerespon. Akhirnya visa gue keluar itu 23 Juli kalau nggak salah, jadi kurang lebih 2 bulan proses visa gue. Ya walaupun terhitung lama, tapi alhamdulillah banget akhirnya keluar itu visa. Kemarin jadi 2 bulan itu sempat bikin was-was sih, kayak bikin cemas sih, serius, kayak apalagi setelah banding itu kayak nunggu. Jadi kan gue 2 bulan tuh proses. 2 bulan itu gue dari gue apply datang ke kedutaan itu 2 minggu, baru 2 minggu gue udah ditolak. Jadi kayak proses bandingnya itu tuh 1,5 bulan sendiri gitu, kayak 1,5 bulan gue udah kayak bukan digantungin lagi sih coy, udah kayak. Terus ketika gue dapat email visa gue selesai itu gue langsung hunting tiket pesawat, kayak kira-kira gue mau berangkat kapan. Kontrak kerja gue itu mulainya 1 September 2021. Gue pengen tiba 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 30, dan kebetulan ketika gue apply visa itu gue request untuk visa gue gültig atau valid itu tanggal 30 Agustus. Jadi kayak gue pengen 2 hari sebelumnya gue udah tiba di Jerman. Terus akhirnya gue sampai di Jerman tanggal 30 Agustus 2021. Dan di sini sebenarnya gue baru 3 bulanan, hampir 4 bulan di sini. Gue juga udah mulai sekolah 1 turnus kemarin di akhir Oktober mulainya. Udah, itu aja sih. Kalau ditanya tips, pastiin kalau teman-teman itu punya kemampuan bahasa yang cukup. Teman-teman harus percaya diri, teman-teman bisa. Tapi jujur kalau gue boleh ngomong, gue sangat merekomen teman-teman untuk paling nggak nyampe B2 sih, karena gue mengalami sendiri di sini B1 kewalahan. Walaupun gue lulus ujian B1 dan nilai gue juga cukup baik, tapi kenyataannya buat gue berat banget sih di sini bahasa. Kayak menurut gue B2 tuh udah kayak yang paling minim sih. Kalau maksudnya tuh kalau kalian mau bener-bener bisa berkomunikasi dengan baik, menurut gue sih memang minimal B2 sih sebenarnya. Terutama kalian harus benar-benar menguasai kosakata di bidang yang teman-teman mau. Jadi kalau misalkan di dapur kan, kalau misalkan di perhotelan ya, semua kosakata yang ada di hotel itu ya teman-teman harus tahu. Mau di resepsion, mau di restoran, mau di dapur, kusyo, itu semua peralatan dapur, apa yang ada di restoran, semua apa yang ada yang di kamar, ada di hotel, itu semua harus tahu. Kalau Ausbildung Pflege ya, semua kosakata
yang ada di rumah sakit atau di dunia medis itu teman-teman harus menguasai gitu, dan itu harus dikuasai ya sebelum teman-teman kesini gitu loh. Dan gue mengalami banget sih, kayak jujur salah gue sendiri sih, gue kayak gue nggak menguasai vocab yang ada di job brief gue, apa yang ada di Ausbildung gue gitu. Jadi ketika gue sampai di sini, ya gue cuman dengan kemampuan B1, B2 gue yang istilahnya formal gitu ya, yang secara formalitas aja gitu kan, yang kita belajarin di kursus dan apa yang kira-kira ada di ujian aja gitu kan. Tapi kan di sini kan kenyataannya kita harus sering-sering dengan vocab, dengan nomen, dengan verben, dengan adjektif kehidupan sehari-hari, dengan sesuai dengan bidang yang teman-teman mau gitu, sesuai dengan bidang yang kita mau gitu. Jadi kalau gue kemarin di sini kayak nggak tahu banyak kosakata tentang pekerjaan gue itu sendiri gitu. Itu salah satu yang menjadi kesalahan gue sih, tapi gue nggak mau menyesali. Dan seiring berjalannya waktu juga gue belajar sih. Cuman ini kan gue sharing aja gitu, gue merekomendasi teman-teman untuk bisa mempersiapkan ini sih gitu. Karena kalau kayak gue pengalaman pribadi ya, gue di sini ya jatuhnya jadi kayak kaget gitu kan. Kayak gue nggak tahu barang itu apa, gue nggak tahu istilahnya, ya verben-verben yang berkaitan dengan pekerjaan kita itu yang gue nggak kuasai dan cukup bikin bingung gitu. Ya menurut gue memang ada baiknya untuk kita kuasai lebih dulu sih selama masih di Indonesia gitu. Harus yakin dulu sama bahasa Jermannya, jangan buru-buru. Jadi kalau dirangkum itu, gue kurang lebih dari gue awal kursus di Gute sampai akhirnya gue nyampe di Jerman itu kurang lebih memang 2 tahun sih. 2 tahun itu termasuk 11 bulan gue nunggu Gute buka untuk ujian B1. Tapi buat teman-teman, intinya jangan pantang menyerah. Yang pasti kita harus fokus, harus konsisten sama apa yang kita mau tuju gitu. Kalau kalian mau Ausbildung ya memang harus konsisten dan fokus untuk tujuannya ya satu, Ausbildung. Apapun itu rintangannya ya harus tetap dihadapin gitu, karena kalau nggak dihadapin ya kita nggak berangkat gitu. Jadi yang namanya daftar Ausbildung secara mandiri tanpa agen itu mungkin banget gitu. Ini gue nggak bermaksud untuk menjatuhkan atau kalian nggak usah pakai agen atau apa gitu, enggak sih, karena itu kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing gitu. Karena gue pribadi jujur awalnya juga gue tertarik untuk pakai agen gitu. Ada beberapa agen yang gue tertarik sama agen itu, tapi gue mikir lagi dari sisi biaya sih, sayang banget gitu, karena biaya yang kita keluarkan itu nggak sedikit gitu. Sementara tahapan-tahapan itu atau persiapan-persiapan yang harus kita siapkan itu sebenarnya bisa kita lakuin sendiri gitu. Jadi ya kembali lagi ke kita gitu, kembali lagi ke kita masing-masing maunya mau repot atau enggak gitu. Tapi kalau mandiri itu benefitnya adalah teman-teman tahu betul proses dan dokumennya apa aja secara lengkap. Kekurangannya adalah kita repot gitu, kita capek. Kalau gue pribadi menganggap itu seru sih. Capeknya tuh bukan capek yang capek gimana-gimana ya, memang repot. Cuman kalau gue enjoy sih, gue kayak seru gitu. Tapi yang namanya pakai agen juga gak ada yang salah gitu. Kelebihan pakai agen ya kita jadi terbantu gitu kan. Jadi kita kalau misalkan teman-teman mungkin bingung atau apa, ya pakai agen jadi terbantu gitu. Dari proses atau apa gitu, bisa konsultasi, bisa nanya-nanya. Itu sih, termasuk nanya-nanya itu yang gue nggak bisa. Cuman gue dari awal gue gabung grup AVA di Facebook. Nah itu cukup ngebantu banget gue dari awal untuk cari-cari informasi. Terus kekurangan pakai agen apa ya? Ya biaya sih. Kayak gue dengar paling murah 5 juta dan variatif gitu. Gue pernah ditawarin kayak 15 juta, 20 juta, dan gue kayak udah gak duluan ya gitu. Mendingan uangnya buat gue pakai yang lain gitu kan. Pakai buat bulan-bulan pertama hidup di Jerman gitu kan. Terutama ketika pertama kita belum ada income, jadi kita bisa pakai uang itu gitu. Ya balik lagi ke teman-teman sendiri sih, pertimbangannya seperti apa. Tapi kalau gue ya itu tadi, gue enjoy dengan menjalani itu sendiri secara mandiri, menikmati naik turunnya
proses yang gue alami dari awal. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sharing ke teman-teman semua di video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman semua, semangat belajar bahasa Jermannya, semangat untuk cari-cari info, gali potensi teman-teman mau di bidang apa. Sebisa mungkin kayak teman-teman tahu apa yang teman-teman mau di bidang apa untuk Ausbildungnya. Terus ya karena banyak juga teman-teman di sini yang gonta-ganti bidang Ausbildung karena mereka merasa nggak cocok. Jadi ada baiknya teman-teman untuk mengenali diri sendiri dulu maunya apa, mau di bidang apa, dan kira-kira ada bidang apa aja di Ausbildung yang ada di Jerman ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, feel free untuk nanya, bisa komen di bawah atau bisa DM di Instagram juga, di mana aja lah, di Twitter kayak atau apa, gue ada sih semua. Kayak itu aja. Di sini udah mulai gelap, jadi kayaknya dari awal video tadi sampai sekarang udah redup gitu ya, cahayanya udah beda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ciao ciao. Tschüss.